Gue mau tanya dong, kan lo udah bikin baju nih sekarang, si Joya Wear itu ya, Ya. itu kan yang gue tahu dia emang spesialisasi di bahan linen ya, linennya yang murni kan, Ya, sama 100%. gue nih Ya, gitu. ya. Sementara kita tahu sendiri ya, challenge-nya banyak banget gitu untuk mempromosikan produk yang pakai linen asli. Coba lo ceritain deh gimana Eh, suka dukanya. suka dukanya, banyakan dukanya dari sukanya. Terus terang beneran, saya tuh idealis mungkin ya. Baru mulai, semua orang pada bilang, lu gila, baru mulai udah main di linen 100% gitu, berani banget. Gak ngerti maksudnya apa. Emang maksudnya apa? Saya pengen pakai yang terbaik gitu kan, cita-citanya gitu. Tapi ternyata memang di kenyataannya adalah, selama brand kita itu bukan brand yang terkenal banget, kamu jualan online, orang tuh mungkin mikir dua kali ya. Lu jual linen yang katanya 100%, harganya 900.000, tapi yang lain juga bilang 100%, tapi harganya 150.000 gitu. Kenapa mahal banget? Ya, Terus aku bilang, enggak, punya aku beneran asli. How do I know? Itu susah banget buat saya. Saya tuh saking terheran-herannya ngeliat di luaran sana jual full dress yang gown 190.000, katanya diskon ya. dari 300.000, full linen 100%. Beli loh gua. Saking penasarannya, beneran gak sih? Ya. Beli 3 brand, aku beli baju yang berbeda, brand Terus? yang berbeda, semuanya palsu, semuanya Ah, polyester dengan tekstur linen. ya. Kita sebagai orang yang ngerti bahan ya, baru lihatnya udah tahu ini palsu, ini bukan linen. Tapi orang yang nggak ngerti, yang nggak pernah pakai linen, Oke. mungkin ya, oh ya oke ya Linen begini kayak ya gini udah gitu. gitu. Itu gimana caranya merubah pola pikir market di luar, saya juga nggak ngerti, nggak tahu lagi caranya gitu. Kita mau kowar-kowar gimana juga bilang kita 100% loh, bener-bener 100% janji. Iya, Semua juga ngomong gitu kan. iya, So that's bener. the challenge. Jadi orang akhirnya tetap nggak berani beli, kalau nggak kenal banget nggak berani beli. Karena dia nggak tahu, apa bedanya rumah yang Iya. lain segini gitu. Jadi kalau yang gue nih alami selama ini berjualan baju yang memakai bahan-bahan spesifik ya, kayak kalau batik mau batik yang asli, Ya, tulis atau cap misalnya, dilawan sama batik print misalnya ya, kayak gitu, atau ya, katun 100% versus katun mix polyester. Dan ya. gue juga jualan yang baju linen juga kan gitu. Itu lawannya adalah yang linen-linen campuran atau Iya, palsu iya. itu gitu. Memang kayaknya nggak ada solusi kecuali dengan kita terus aja mengedukasi ya. Mau Nggak ada sana cara itu, lagi. tapi kayaknya saya sempat berapa kali bikin posting konten dengan tujuan edukasi. Viewsnya sangat sedikit. Nobody cares. Nobody cares. It seems like everybody just care about Ah, price in the end. I don't know. Nggak iya, ngerti, iya, saya nggak iya, tahu iya. gimana. Jadi saya sempat coba 2-3 kali bikin konten yang bersifat edukasi. Tapi Ya. view-nya sedikit sekali. Padahal sebenarnya konsumen yang udah tahu linen itu apa, Balik lagi. mereka itu fanatik banget, Iya betul, bener-bener nggak betul. mau ada campuran sedikit pun gitu, dan mereka Bener, hanya akan bener. beli di brand yang udah jaminan bahwa Iya, itu asli betul, linennya gitu. betul. Iya, Yang iya, iya, mungkin iya. harganya malah double dari hargaku misalnya gitu. But they don't mind if they know it's real linen gitu loh. Ya, Pelangganku juga ada beberapa pelanggan yang mereka udah tahu kualitas ya. linenku, kebetulan modelnya juga cocok. Semua setiap koleksiku dibeli gitu Oke. loh. Nah, mungkin di Ada, situ tapi ya itu pentingnya kita sedikit jualan banget. offline Ya, mungkin. supaya ketemu sama si customer yang model gini yang dia udah Iya, fanatik sama linen iya, asli iya. dan dia bisa pegang langsung Iya, gitu makanya saya ya. memaksakan diri kadang-kadang ikut bazar, tapi ya nggak cukup sih sebenarnya. Maka itu satu-satunya hal yang membuat aku kadang perlu gitu buka toko. Aduh, tapi kayaknya nggak masuk akal juga. Belum Jadi lah, masih, belum aja. iya, iya, Heeh. iya. Ya kalau nggak consignment aja dulu Consignment kan. baju itu jauh lebih sulit daripada consignment jewelry. Di Kenapa? pengalaman saya, nggak tahu kenapa setiap kali dapat offer itu dari toko baju. Lu Oke. masukin deh jewelry lu, tapi mereka nggak terima bajunya gitu loh. Oh, karena udah banyak Iya, saingan. karena semua kayaknya
kebanyakan bikin baju tapi nggak semua bikin jewelry Iya, gitu iya, loh. iya, iya, benar, benar, Gitu. benar. Dan kadang-kadang di satu brand pakaian, toko brand pakaian, mereka bisa tampilkan konsinyasi dari 3 brand jewelry, no problem Ya. gitu. Tapi pakaiannya enggak. Jadi Oh, jauh gitu lebih sulit ya. untuk consignment pakaian di Bali. Oh, gitu ya. Mm-mm. Padahal sebenarnya baju lu tuh udah diciptakan untuk sebagai padu padanannya si Dengan jewelry lu iya ya, gitu. betul betul. Makanya aku kadang-kadang masih terpikir cita-cita, aduh pengen banget punya toko kecil aja. Tapi I can have them both together gitu loh. Oke, oke, oke. Gitu. Ya kembali lagi kalau soal edukasi, kayaknya memang kita ini masih harus cari inovasi ya. Bagaimana untuk mengedukasi gitu. Iya. Gimana bisa memberitahu ke orang-orang tentang asli atau tidaknya sebuah barang tanpa menggurui gitu. Nah, Iya ini juga itu emang masih PR saya ya. juga kalau lu aja belum ketemu caranya, Ri, Heeh, apalagi gua heeh, gitu. Lu kan heeh. udah malang melintang di sini Iya, belasan iya, iya. tahun gitu Iya, kan. iya, iya. Lu aja masih harus hati-hati banget, harus Iya, cari cara yang terbaik. gua juga memang masih sedikit porsinya dalam hal Iya, edukasi iya, iya. di sosmedku gitu ya. Masih lebih banyak jualannya Iya. dibandingin sama edukasinya. Iya. Kalau kebanyakan edukasi juga nanti Orang orang bosen. bosan. Hmm. Terus kalau mau mengedukasi tentang keaslian sebuah tekstil itu juga sensitif isunya karena misalnya nih kalau gue angkat mengenai batik asli yang tulis dan cap dibandingkan dengan yang palsu which is print gitu ya. Itu tuh kalau gue salah ngomong dikit aja itu udah netizen bisa nyerang Ya. nggak asik banget gitu loh Hmm. yang selalu belum apa-apa udah ya kan kalau yang batik print itu kan memang ada marketnya pokoknya nggak semua orang punya uang untuk bisa beli batik asli dan sebagainya Sebenarnya padahal maksudnya bukan itu. bukan itu maksudnya Heeh. dan orang nggak tahu bahwa sebenarnya batik tulis pun ada yang harganya cuma 200-300 ribu gitu loh Tapi kan mungkin sebenarnya mereka gitu. suka motifnya begini, tapi Heeh. harganya sekian. Nah, Ya, ya sebenarnya pokoknya tujuannya kan panjang nggak aja. masalah Iya. tujuannya. Yang penting kamu tahu bedanya itu Heeh, aja. karena Dengan harga, ya dengan kualitas dan lain-lain. Itu kan karena sebenarnya tujuannya. yang disayangkan adalah si penjualnya yang tidak jujur itu Ya. yang paling paling mengganggu kita-kita yang Tidak berusaha etis. untuk Heeh. yang berusaha untuk menjual sesuatu yang sesuai keterangannya gitu ya. Linen ya 100%, katun ya 100% kayak gitu. Sementara orang lain juga bilang dress linen asli apa sih artinya linen asli gitu Iya. padahal ternyata polyester gitu loh. Iya, iya. Dan ada juga kalau nggak salah ya kalau baju linen yang murah-murah di pasaran itu bisa jadi dia beneran asli juga tapi dia import dari Korea atau dari Cina gitu karena memang eh, tekstil di Indonesia itu kalau mau beli kain yang import kan tinggi harganya. Linen itu kan import karena Indonesia tidak memproduksi linen sendiri kan seratnya gitu ya. Jadi kita either import kain linen atau import serat linen dan dijadikan kain itu pasti jatuhnya mahal aja pokoknya kalau beli di sini gitu. Sementara kalau kita beli baju jadi yang diimpor dari China atau dari Korea atau manapun itu bisa jadi jatuhnya harganya tuh lebih murah daripada baju linen yang dibuat di Indonesia gitu. Jadi kita bersaingnya dengan barang linen palsu yang buatan lokal atau barang linen asli yang impor. Oke. Gitu. Oke. Tapi barang linen asli yang impor pun nggak mungkin harganya murah-murah banget kan? Tapi Yang lebih sampai murah dari kita sangat bisa jadi. Oke. Tapi Karena nggak kan sampai import ke kita kan nggak- banyak yang ilegal juga. Oh iya. Susah banget ya. Iya. Susah banget. Iya, jadi kayak kalau kita lihat di Shopee, di TikTok kayak gitu yang barang-barang Koreaan misalnya kayak gitu. Itu kan belum tentu semuanya legal kan importnya. Dan murah-murah banyak gitu yang datangnya berbal-bal gitu. Dan seringkali kualitasnya bagus gitu. Untung-untungan jadinya ya. Untung-untungan sih. Jadi memang belanja online di Indonesia masih sangat Untung-untungan. untung-untungan. Tapi kalau kita memang udah sering belanja, udah ngerti bedanya, sering pegang juga barang yang asli dan yang palsu, akan bisa sih membedakan sebetulnya gitu. Oh kalau harga segini nih nggak mungkin nih linen asli gitu misalnya kayak gitu. Kalau misalnya harga linen celana, oke lebih rendah daripada harga linen asli sini, tapi masih beda 200-300 oke. Tapi kalau bedanya sampai 600-700 itu Ya, udah nggak masuk makanya. akal gitu maksudnya. Nggak mungkin banget. Pernah saya teks gitu orang itu si Instagram itu yang bilang ini linen asli bla bla bla.
nggak mungkin ini linen asli. Ini untuk baju segini kamu pakai 3 meter. Ya. Bahan aja nggak cukup segitu gitu. Ya. Saya jamin semua pelanggan kami puas dan ini asli. Heeh. Bahan linen premium. Ya. Sampai segitunya nggak pedulinya gitu Nah, loh. ini lebih ngenes lagi nih sebetulnya. Ada juga faktor si pedagang kain di Indonesia yang jual kain lokal yang campuran misalnya dengan katun atau polyester dengan tekstur linen. Dia klaimnya linen, dijualnya sebagai linen, terus desainer beli nih. Desainernya nggak ngerti. Nggak ngerti, ya Jadi ampun. sebetulnya yang nggak jujur bukan desainernya atau bukan brandnya, karena si brandnya mungkin orang baru mungkin ya, desainernya belum begitu paham tentang teknologi material misalnya kayak gitu. Dia asal beli aja nih online ke pabrik tekstil yang jualan di Instagram tuh. Linen harga 35.000 per meter misalnya kayak gitu. Itu udah pasti kan campuran Iya. atau palsu Iya. gitu kan. Nah, si desainer kan nggak tahu kalau ini bukan linen sebenarnya, karena si pabrik tekstilnya sendiri udah bohong gitu. Dia pakai judul linen, padahal bukan gitu. Terus kalau misalnya gue gitu yang mau beli ke si pabrik ini, gue akan tanya 5 kali gitu. Ini beneran linen? Ini 100% linen? Atau ini polyester tapi teksturnya kayak linen? Atau ini campur katun? Atau gimana? Nah itu kalau gue udah cecer kayak gitu dengan berbagai pertanyaan, baru dia akan bilang, oh iya Bu, ini sebetulnya linen campur katun 50% misalnya kayak gitu. Atau oh iya ini sebenarnya polyester dengan linen look gitu. Oh oke. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya belum tentu salah brandnya, belum tentu salah desainernya. Bisa jadi dia yang juga dibohongi oleh pabrik tekstilnya. Dan mereka tuh nggak ngerti betapa fatalnya kesalahan ini gitu loh. Kalau sudah massal jualnya dan sampai terjadi kesalahan persepsi yang semasif itu dari desainernya sampai ke konsumennya yang nggak ngerti lagi bahwa itu tuh sebetulnya polyester atau pokoknya itu bukan linen. Kemudian misalnya nih si brand ini dapat opportunity untuk ekspor karena misalnya dia brandnya keren, desainnya bagus gitu ya, marketingnya bagus, harganya bagus, kemudian dia dapat buyer nih dari luar. Oke, ekspor nih ke sana gitu. Begitu barang nyampe, habis. ketahuan misalnya dia ekspor ke Jepang atau ke Eropa misalnya, ketahuan ternyata itu bukan linen, Wah, habis. habis lah. Habis. Dan nanti itu Di akan blacklist. mencoreng nama baik industri garment di Indonesia. Fashion di Indonesia nanti akan Tercoreng, dianggap penipu. penipuan. Ngakunya linen ternyata katun Itu doang kejadian misalnya ya? gitu. Kejadian sampai kayak gitu? Pernah kejadian? Gue belum pernah dengar langsung, tapi ini sudah pasti. Karena pasti sering terjadi. Karena teman-temanku juga kan banyak yang sebagai desainer kecil-kecilan tapi udah ekspor-ekspor gitu ya. Misalnya fashion show di luar, terus dapat buyer di luar, kan biasa bayarnya terus pesan misalnya 500 pieces lah, nggak terlalu gede lah, misalnya 200 atau 500 pieces. Yang pakai linen kan pasti ada nih, ternyata linennya palsu, nah kayak gitu-gitu. Gue belum pernah dengar sih ada kejadian sampai drama ketahuan terus dianggap pembohong ya, tapi kan kalau gue sih nggak mau kayak gitu. Kalau gue sampai ada kesempatan buat ekspor terus gue pakai linen palsu, ya gue akan tulis ini polyester Iya, gitu. bahaya banget. Karena kalau di luar itu penting banget, Yeah, apalagi kalau udah they're not as forgiving. Yeah. Iya, apalagi kalau ekspornya ke yang buyer yang benar, itu kan udah harus pakai label kan. Komposisinya harus tahu berapa persen kandungan polyesternya, linennya, rayonnya dan sebagainya gitu. Jadi emang ya untuk bisnis kecil-kecilan ya nggak apa-apa karena toh marketnya juga mungkin nggak peduli ya yang di sini gitu. Tapi kalau misalnya mau serius di fashion dengan tujuan misalnya suatu saat ekspor atau gimana, ya harus ngerti bahan lah gitu. Dan harus bekerja sama dengan supplier tekstil yang kredibel. Oke. Gitu. Oke, Ri.